Bu Diana dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 5, kami ingin mempresentasikan tentang topik 1 yaitu perubahan fisik pada remaja. Anggota kami adalah Gusti Ayu Trigita Anjani, Fierina Glorin, Zevanya Florencia, dan Apatea Fides Peparing Gusti. Pada presentasi hari ini kita memiliki 4 subtopik, yaitu sifat-sifat remaja, pubertas, perkembangan otak, dan seksualitas pada remaja. Oke, kita masuk ke sifat remaja. Tapi sebelum kita membahas sifatnya, kita harus kenali dulu remaja itu apa dan siapa. Remaja adalah suatu masa transisi dari masa anak-anak dengan masa dewasa. Disebut masa transisi karena sifat-sifat remaja sudah berkembang dari masa anak-anak tapi belum matang mencapai masa dewasa. Lalu, apa saja sifat remaja? Sifat dasar remaja antara lain relasi dengan sosial lebih akrab, misalnya dengan kawan-kawan, dengan lawan jenis, dan dengan keluarga. Di masa remaja ini, para remaja sudah mulai melakukan hubungan romantis seperti berpacaran misalnya. Lalu, cara berpikir remaja itu lebih abstrak dan idealis. Remaja juga antusias mencoba hal baru, dan terjadi perubahan tubuh yang memicu minat terhadap citra tubuh. Setelah kita memahami sifat dasar remaja, muncul pertanyaan, apakah semua remaja itu sama? Sebenarnya, hampir semua remaja memiliki sifat dasar yang sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Namun, kenapa ada remaja yang pintar bersosialisasi, tapi ada juga remaja yang sukanya sibuk sendiri? Nah, ternyata hal itu disebabkan karena cara mengaktualisasi mereka berbeda-beda. Itu tergantung dengan etnik, budaya, gender, sosial-ekonomi, usia, dan gaya hidup. Oke, kita sudah membahas tentang sifat-sifat remaja, lalu kita akan pindah ke pubertas. Pubertas adalah sebuah periode di mana kematangan berlangsung cepat. Remaja mengalami apa aja sih selama mereka pubertas? Jadi, selama pubertas, terjadi kematangan seksual pada remaja. Lalu, remaja mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan, serta perubahan hormon. Di pubertas, remaja mengalami kematangan seksual. Kematangan seksual ini menyebabkan apa sih sebenarnya? Nah, di slide ini, di gambar sebelah kiri, di gambar atas itu, ada gambar Harry Potter di filmnya yang pertama. Dan yang gambar kedua adalah film Harry Potter di filmnya yang ketiga. Kalau kita lihat-lihat, ada perbedaan dari Harry dan teman-temannya. Mungkin dari bentuk muka, atau bentuk badan, atau hal-hal lainnya. Nah, ini disebabkan oleh kematangan seksual. Pada pria, kematangan seksual ditandai dengan meningkatnya ukuran testis dan penis, ejakulasi atau mimpi basah, munculnya rambut di ketiak, di kemaluan, dan di wajah. Kematangan seksual juga membuat wajah laki-laki itu terlihat lebih macho dan suara mereka bertambah berat. Pada wanita, kematangan seksual itu ditandai dengan berubahnya ukuran payudara, menarche atau menstruasi pertama, munculnya rambut di sekitar kemaluan. Nah, pada perempuan ini, suara perempuan akan lebih melengking dan bentuk wajah perempuan akan menjadi lebih tirus. Pada masa pubertas, remaja mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badan. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan terkait pubertas dan pertambahan tinggi badan pada remaja. Kenapa sih biasanya pada awal pubertas itu cewek lebih tinggi daripada cowok, sedangkan di akhir masa pubertas cewek itu lebih rendah dari cowok? Nah, ternyata hal ini disebabkan karena saat pubertas terjadi growth spurt atau lonjakan pertumbuhan. Growth spurt pada perempuan dimulai lebih cepat daripada laki-laki, begitu juga berakhirnya. Jadi, pada saat pertumbuhan perempuan sudah menurun, pertumbuhan laki-laki berada di puncaknya. Selain itu, pertambahan maksimal perempuan adalah 3,5 inci per tahun dan laki-laki sekitar 4 inci per tahun. Itulah yang menyebabkan laki-laki lebih tinggi pada masa remaja akhir mereka. Nah, pada masa pubertas terjadi perubahan hormon. Apa itu hormon?
Hormon adalah substansi kimiawi yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dibawa ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Apa hubungan perubahan hormon dengan pubertas? Perubahan hormon mempengaruhi kematangan seksual dengan meningkatkan hormon seksual dan membawa perubahan pada bagian tubuh tertentu. Misalnya nih, pada laki-laki itu pada masa pubertas terjadi peningkatan hormon testosteron. Nah, itu yang menyebabkan suara laki-laki berubah menjadi berat, tubuh mereka menjadi lebih tinggi, dan tumbuh rambut di bagian-bagian tubuh. Sedangkan pada perempuan, peningkatan hormon estrogen jenis estradiol itu mempengaruhi perkembangan payudara, uterus, dan bentuk kerangka pada perempuan, misalnya kerangka panggul pada perempuan. Teman-teman, ternyata pubertas itu tidak dimulai secara serentak pada usia yang sama pada remaja. Terjadi perbedaan waktu dan variasi pada pubertas. Tapi kapan waktu normal remaja mulai mengalami pubertas? Pada laki-laki, pubertas dimulai sekitar umur 10-13 tahun, sedangkan pada perempuan dimulai di usia 9-15 tahun. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nutrisi, kesehatan, dan lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi waktu dan berkembangnya pubertas. Maka dari itu, ada yang pubertasnya lebih cepat, ada yang lebih lambat. Namun ternyata pubertas yang lebih cepat itu juga merupakan suatu ketidaknormalan loh. Hal ini disebut sebagai precocious puberty atau pubertas yang datang sebelum waktunya. Orang yang mengalami precocious puberty ini cenderung memiliki tubuh yang tidak tinggi, kemampuan seksual awal, dan potensi yang terlihat dalam perilaku tidak pantas. Di sebelah kiri ada diagram yang menunjukkan penurunan yang curam dalam usia yang dialami anak-anak perempuan yang mengalami menarche atau menstruasi di 4 negara Eropa Utara dan Amerika Serikat pada tahun 1985 sampai 1969. Pubertas juga mempengaruhi citra tubuh. Citra tubuh adalah aspek psikologis mengenai pikiran, perasaan, dan persepsi seseorang tentang estetika atau daya tarik seksual dari tubuhnya sendiri. Apa hubungan citra tubuh dan pubertas? Nah, diagram ini adalah diagram hasil penelitian Simon dan Blade tentang citra tubuh dan pubertas pada perempuan. Perempuan pada masa awal pubertas, yaitu kelas 6, perempuan yang matang pubertas lebih awal memiliki citra tubuh yang positif daripada perempuan yang pubertasnya lebih lambat. Namun, di masa remaja akhir atau di kelas 10, remaja yang pubertas lebih cepat ini memiliki citra tubuh yang negatif daripada yang pubertas lebih lambat. Kenapa? Nah, di kelas 10 ini atau di masa remaja akhir, remaja mulai tahu atau mulai kenal dengan standar masyarakat tentang kecantikan dan bentuk tubuh. Di Amerika sendiri, ada standar feminim perempuan, yaitu perempuan yang berbadan tinggi dan kurus. Perempuan yang matang lebih awal ini cenderung berbadan pendek dan gemuk, sedangkan yang matang di akhir memiliki badan yang cenderung tinggi dan kurus sesuai dengan standar perempuan feminim di Amerika. Selanjutnya adalah otak. Bersama dengan bagian tubuh lainnya, otak juga mengalami perkembangan di masa remaja ini. Otak remaja mengalami perubahan struktur yang signifikan. Pada masa remaja, korpus kalosum semakin tebal. Korpus kalosum merupakan serat optik yang menghubungkan hemisfer otak sebelah kiri dengan otak sebelah kanan. Lalu apa yang terjadi jika korpus kalosum itu semakin tebal? Jika korpus kalosum menebal, maka remaja dapat meningkatkan kemampuan dalam memproses informasi, sehingga remaja dapat memproses informasi secara lebih efektif. Namun tidak hanya bagian otak, yaitu korpus kalosum saja, tetapi ada bagian-bagian lainnya yang juga berkembang, yakni amigdala dan juga korteks prefrontal. Amigdala sendiri merupakan lokasi yang menangani pemrosesan informasi mengenai emosi seperti rasa marah. Sedangkan korteks prefrontal merupakan level tertinggi dari lobus depan yang meliputi penalaran, pengambilan keputusan, dan kendali diri. Namun dalam perkembangannya, amigdala itu berkembang lebih awal dibanding dengan
korteks prefrontal. Karena amigdala berkembang lebih awal, maka area otak yang bertanggung jawab dalam tingkah laku menahan untuk tidak terlibat dalam situasi berbahaya. Akibatnya, remaja cenderung impulsif, tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Baik, kita akan masuk ke bagian seksualitas remaja. Masa remaja adalah masa untuk mengeksplorasi dan mencoba-coba melakukan seks. Bahkan ada pula yang mengembangkan fantasi dan realitas seksual mereka, yang kemudian hal seksualitas menjadi bagian dari dalam jati diri seseorang. Para remaja biasanya memiliki keingintahuan tinggi tentang seksualitas. Oleh karena ini, selama masa remaja, pertumbuhan fisik, perkembangan psikologis, serta perkembangan kognitif, semua itu akan mencapai pada puncaknya. Yang dimana perkembangan seksualitas remaja lebih mudah dijelaskan dengan model biopsikososial. Oleh karena itu, faktor biologis, faktor psikologis, serta faktor-faktor sosial sama pentingnya untuk menentukan perkembangan seksualitas pada remaja. Masuk pada perkembangan seksual. Identitas seksual seorang remaja melibatkan kegiatan, minat, gaya, perilaku, dan indikasi orientasi seksual seperti apakah seseorang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis atau sebaliknya. Jadi, misalnya ada remaja yang sangat khawatir soal seks dan ada pula yang tidak. Di situasi tertentu, beberapa remaja mudah terangsang seksual, sedangkan yang lain tidak. Dan ada pun beberapa remaja sangat tertarik pada lawan jenisnya secara seksual, yang lain sama sekali tidak. Dan ada pula beberapa yang tidak aktif secara seksual sebagai tanggapan atas pendidikan agama mereka yang kuat, dan yang lainnya pergi ke gereja secara rutin, namun pelatihan keagamaan mereka tidak menghambat kegiatan seksual mereka. Ada pun 4 hal lain mengenai seksualitas remaja. Yang pertama, kenali waktu perilaku seksual remaja. Masa remaja dapat dibagi secara luas menjadi 3 tahap. Tahap awal yaitu berkisar antara 10-13 tahun, tahap tengah yaitu 14-16 tahun, dan tahap akhir 17-19 tahun. Perubahan fisik dimulai sejak masa remaja, manakala mereka sangat memperhatikan bentuk tubuh mereka. Selama perkembangan kognitif remaja berlangsung, remaja mengembangkan cara berpikir yang abstrak dan bernalar. Secara emosi, mereka mengembangkan jati diri selama akhir masa remaja. Keterlibatan sosial, interaksi teman sebaya, serta minat seksual berkembang dalam tahap ini. Perilaku yang berbeda terlihat pada awal masa remaja, mengambil risiko di tengah masa remaja, dan kemudian remaja belajar untuk menilai risiko yang mereka ambil sendiri. Perlu diingat, media juga mempengaruhi seksualitas pada remaja. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, terdapat pertumbuhan eksponensial dalam liputan media di seluruh dunia, atau bisa dibilang konten-konten yang beredar di dunia maya. Jadi, akses bacaan remaja yang berkaitan dengan seksualitas, kejahatan seksual, dan kekerasan melalui media akan mempengaruhi persepsi dan sikap remaja terhadap seksualitas. Demikian pula televisi, internet juga membuat remaja rentan terhadap bacaan dan film yang berbau seksual, mempengaruhi persepsi mereka tentang seksualitas itu sendiri. Yang kedua, ada faktor-faktor risiko dalam perilaku seksual remaja. Banyak remaja tidak siap secara emosi untuk menangani pengalaman seksual, terutama di awal masa remaja. Jadi, aktivitas seksual masa awal dikaitkan dengan perilaku berisiko seperti penggunaan narkoba, kenakalan remaja masa dini, dan masalah yang berkaitan dengan sekolah pastinya. Nah, sebuah penelitian baru-baru ini menyimpulkan bahwa penggunaan alkohol awal haid pertama dan komunikasi orang tua dan anak yang buruk dikaitkan dengan perilaku intim dini pada anak perempuan. Perlu dilihat lagi dari sisi lain, selain berhubungan seks di awal masa remaja, faktor risiko lain untuk problem seksual di masa remaja saat ini biasanya mencakup faktor-faktor kontekstual seperti status sosial ekonomi, serta faktor prestasi sosial teman sebaya mereka maupun akademisnya. Yang ketiga, ada penggunaan kontrasepsi. Aktivitas seksual akan selalu membawa resiko yang besar jika tindakan-tindakan pencegahan yang tepat tidak diambil pastinya. Nah, pada bagian ini, remaja menghadapi 2 jenis resiko. Yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan, atau bisa dibilang kehamilan di luar nikah, dan infeksi bagian genital lewat hubungan seksual.
Jadi kedua resiko ini dapat dikurangi secara signifikan jika kontrasepsi digunakan. Yang keempat ada infeksi lewat hubungan seksual. Intervensi klinis dan pendidikan pada seksualitas remaja umumnya berfokus pada aktivitas seksual bersama remaja. Nah, disinilah pakar mengatakan bahwa ada banyak bukti mengenai keterlibatan remaja dalam kegiatan non-nikah, yang merupakan jalur potensial penularan penyakit lewat hubungan seks, termasuk infeksi HIV/AIDS. Beberapa bentuk kontrasepsi seperti pil KB atau implan tidak bisa melindungi maupun mencegah bagian genital manusia terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Infeksi lewat hubungan seks terutama disebabkan oleh kontak seksual termasuk kotak oral genital atau anal genital. Dalam satu tindakan hubungan seks yang tidak terlindungi dengan pasangan yang terinfeksi, seorang gadis remaja memiliki 1% risiko mengidap HIV, 30% risiko memperoleh herpes kelamin, dan 50% kemungkinan tertular gonorea. Dan disinilah teori Sigmund Freud mengenai perkembangan psikoseksual terlibat dalam seksualitas remaja. Jadi, menurut Sigmund Freud, ia mengukakan teorinya tentang perkembangan psikoseksual, di mana dia menjelaskan tentang fase mulut, fase anus, fase falik, fase latensi, dan fase kelamin sebagai patokan perkembangan psikoseksual. Selama fase-fase ini, bagian tubuh yang berbeda bertindak sebagai kebanyakan erotogenik dan upaya individu untuk menjelajahi atau merangsang zona erotogenik ini untuk mendapat kepuasan. Jadi bisa dilihat di tabel samping ini menyebutkan tentang presentasi fase perkembangan psikoseksual di kalangan remaja. Kemudian pada bagian kehamilan remaja, anak perempuan dari ibu remaja juga beresiko untuk melahirkan anak remaja lainnya. Dengan demikian, melestarikan siklus antar generasi. Sebuah penelitian baru-baru ini yang menggunakan data dari National Longitudinal Survey of Youth menjelaskan bahwa anak-anak perempuan dari ibu remaja berusia 66% lebih cenderung menjadi ibu remaja sendiri. Kehamilan remaja yang menciptakan risiko kesehatan baru bagi bayi dan sang ibu. Bayi yang lahir dari ibu remaja lebih cenderung memiliki berat badan yang lebih rendah. Faktor menonjol dalam kematian bayi, serta gangguan syaraf dan penyakit anak-anak. Maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa oleh beberapa alasan remaja yang terkena hubungan seks tanpa kondom ini bisa melahirkan beberapa orang tua muda. Kemudian, kurangnya kesadaran dan pendidikan seks yang tidak patut merupakan alasan penting untuk hubungan seks yang tak terlindungi pada remaja. Di negara-negara berkembang dan kurang maju, komunikasi orang tua dan anak yang berkaitan dengan seksualitas maupun penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks tidak relatif atau efektif. Remaja tidak punya banyak kesempatan untuk membahas tentang seksualitas mereka, yang pada akhirnya kemungkinan besar menghambat perkembangan seksual yang sehat. Kita masuk pada bagian 3, yaitu isu-isu mengenai kesehatan remaja. Yang pertama adalah kesehatan remaja. Remaja biasanya memiliki kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang tidak sehat yang dapat menimbulkan berbagai persoalan yang menyangkut kesehatan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut mencakup nutrisi yang buruk, kurang gerak badan, dan juga kurang tidur. Nah, hal-hal inilah yang perlu dikhawatirkan terkait kesehatan remaja. Yang pertama adalah nutrisi dan olahraga. Penelitian menemukan bahwa remaja rentan mengalami obesitas ketika dewasa. Biasanya remaja cenderung memilih atau menyukai makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang mengandung banyak minyak. Sehingga ketika makanan berminyak itu sering dikonsumsi, maka akan menimbulkan timbunan lemak pada tubuh. Nah, hal inilah yang mengakibatkan ketika dewasa remaja itu rentan mengalami obesitas. Lalu, remaja juga biasanya cenderung mengkonsumsi makanan cepat saji. Padahal belum tentu nutrisi di makanan cepat saji itu adalah nutrisi yang diterima baik oleh tubuh. Kita tidak tahu berapa kalorinya dan apakah makanan tersebut benar-benar merupakan makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Karena biasanya makanan cepat saji itu merupakan makanan yang kurang baik bagi tubuh.
Lalu penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas menonton televisi dan komputer dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan rendahnya kebugaran fisik remaja. Biasanya remaja cenderung menghabiskan waktu dengan menonton televisi, lalu bermain gadget, handphone dan lain sebagainya, yang membuat remaja tidak mengeksplor dirinya dengan keluar bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Sehingga ini menimbulkan rendahnya kebugaran fisik remaja, karena remaja biasanya malas gerak atau biasa kita kenal sekarang adalah mager. Nah, ini juga merupakan satu hal yang harus diperhatikan, karena aktivitas-aktivitas seperti menonton televisi, bermain gadget dan lain sebagainya ini juga membuat badan terbatas karena sudah terlanjur nyaman dengan aktivitas tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah pola tidur. Remaja yang tidak cukup tidur cenderung mudah mengantuk, lebih mudah tersinggung dan berubah perasaannya. Kita dapat jumpai remaja yang kurang tidur itu biasanya seringkali tertidur di kelas, di sekolah. Lalu ada juga remaja yang depresi dan meminum minuman berkafein. Nah, apabila remaja yang kurang tidur ini sering mengkonsumsi kafein, nah minuman yang kafein yang berlebih ini itu juga dapat meningkatkan tekanan darah pada waktu yang singkat, sehingga tidak hanya pola tidur saja yang membuat kesehatan menurun, tetapi karena kurangnya tidur lalu mengkonsumsi kafein supaya bisa terus terjaga, itu juga membuat kesehatan tidak baik, karena kafein yang dikonsumsi terus-menerus dapat meningkatkan tekanan darah pada waktu yang singkat. Selanjutnya ada kematian di kalangan remaja. Ada 3 penyebab utama kematian pada remaja. Yang pertama kecelakaan, kedua pembunuhan, dan yang ketiga bunuh diri. Kita masuk pada yang pertama, itu kecelakaan. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena kebiasaan mengemudi yang ceroboh. Remaja biasanya sudah mengenal alkohol, dan biasanya kejadian kecelakaan ini itu disebabkan karena pengaruh alkohol. Karena berada pada kendali alkohol, maka remaja tidak bisa mengemudikan kendaraan dengan baik. Mereka melampaui batas kecepatan, lalu tidak menjaga jarak dengan kendaraan yang lainnya, sehingga terjadilah kecelakaan. Nah, inilah merupakan salah satu hal atau penyebab kematian pada remaja. Lalu yang kedua ada pembunuhan. Pembunuhan sendiri merupakan penyebab terbesar kedua dari kematian remaja, khususnya remaja laki-laki di Afrika dan Amerika. Dan yang terakhir adalah bunuh diri. Kasus bunuh diri kerap kali dijumpai pada remaja. Kita sering kali mendengar remaja yang bunuh diri, remaja yang depresi dan frustasi lalu melakukan bunuh diri. Dan perlu diketahui bahwa rata-rata bunuh diri di kalangan remaja itu meningkat 3 kali lipat sejak tahun 1950-an. Isu-isu mengenai kesehatan remaja selanjutnya adalah penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Terdapat 4 tindakan yang termasuk dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkoba ini. Yang pertama adalah penggunaan obat terlarang atau narkoba itu sendiri. Yang kedua adalah mengonsumsi alkohol. Yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Dan yang keempat adalah penggunaan obat penawar rasa sakit. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah penggunaan obat terlarang atau narkoba. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan narkoba telah dilarang di negara kita. Penggunaan narkoba ini dapat memberikan banyak sekali dampak negatif seperti kecanduan, halusinasi, depresi mental, dan banyak gangguan pada fisik seperti gangguan pada jantung, sistem syaraf, dan masih banyak lagi. Namun, pada kenyataannya, tingkat kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih sangat tinggi. Dilansir dari Jatim Newsroom pada tahun 2021, memberitakan bahwa sebanyak 57% remaja mencoba untuk memakai narkoba ini. Selanjutnya yang kedua yaitu mengonsumsi alkohol. Jika kita mengonsumsi alkohol dalam jumlah tertentu akan dapat menyebabkan mabuk. Mabuk tentunya merupakan hal yang berbahaya, terutama bagi remaja, karena mereka tidak mampu mengontrol dirinya sendiri atau dalam keadaan tidak sadar. Apalagi banyak sekali kasus-kasus di mana remaja mengemudi dalam keadaan mabuk dan akhirnya
terjadi kecelakaan lalu lintas. Menurut survei University of Michigan, seseorang dianggap mabuk ketika meminum alkohol sebanyak 5 gelas atau lebih sekaligus dalam 2 minggu terakhir. Para remaja mengonsumsi alkohol karena dianggap mampu untuk meredam kecemasan atau stres. Dilansir dari data Box, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa penduduk berusia 15 tahun ke atas di Indonesia yang telah mengonsumsi alkohol terus menurun sejak 2018 hingga tahun 2021 dengan data 0,39 liter per kapita. Namun akan lebih baik jika angka ini untuk terus menurun. Yang ketiga adalah kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini cenderung mulai dilakukan ketika remaja duduk di kelas 7 hingga di kelas 9. Meskipun begitu, ada beberapa remaja yang tidak melanjutkan kebiasaan ini, ada pula remaja yang melanjutkan kebiasaan ini hingga dewasa. Seperti yang kita tahu bahwa kebiasaan merokok ini dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan orang yang merokok maupun orang yang di sekitarnya. Faktor-faktor yang dapat membuat remaja menjadi perokok tetap adalah memiliki kawan yang merokok, orientasi akademik yang lemah, dan juga dukungan orang tua yang rendah. Berdasarkan data BPS yang dilansir dari tempo.co, pada tahun 2022, persentase perokok berumur di atas 15 tahun terus mengalami penurunan sejak 2018 hingga tahun 2020 dengan data 28,59. Namun data ini masih terbilang cukup tinggi. Yang keempat adalah kecenderungan untuk menggunakan obat penawar rasa sakit. Menurut survei pada tahun 2004 mengungkapkan bahwa 28% remaja AS menggunakan obat Vicodin atau Oxycontin. Obat-obat ini digolongkan ke dalam kelompok narkotika karena memiliki sifat yang adiktif, yang tentunya dapat menimbulkan efek kecanduan yang berbahaya bagi remaja. Mereka yang menyalahgunakan obat ini dapat memiliki perasaan melayang atau nge-fly, tidak berbeda jauh dengan narkoba. Para remaja ini menyatakan bahwa mereka mendapatkan obat-obatan ini dari lemari obat orang tuanya atau bersumber dari kawan-kawannya. Selanjutnya, setelah mengetahui dampak buruk dari tindakan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba ini, peran perkembangan orang tua, kawan sebaya, dan juga pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba ini. Dan ini harus dimulai dari awal remaja atau bahkan dari masa kanak-kanak. Terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu remaja untuk melakukan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, pengawasan orang tua yang rendah terkait dengan masalah-masalah perilaku remaja. Penelitian terbaru menemukan bahwa semakin sering remaja makan malam bersama keluarganya, maka semakin sedikit kemungkinan remaja tersebut terlibat dalam masalah-masalah remaja. Salah satunya yaitu penggunaan dan penyalahgunaan narkoba ini. Jadi, semakin banyak seorang remaja menghabiskan waktu luang dengan keluarganya, maka akan semakin baik karena berada di bawah pengawasan orang tua yang ketat. Yang kedua, teman jejaring sosial mereka yang kemungkinan di sekolah dan juga memiliki masalah remaja. Semakin banyak seorang remaja memiliki teman yang memiliki masalah seperti penggunaan dan penyalahgunaan narkoba ini, maka akan semakin tinggi resiko seorang remaja tersebut untuk ikut terlibat dalam masalah remaja. Banyak remaja yang telah melakukan penggunaan dan penyalahgunaan narkoba ini mengatakan bahwa mereka mendapatkan obat-obatan terlarang atau kebiasaan buruk tersebut dari teman-temannya. Jadi mereka diajak oleh teman-temannya. Yang ketiga adalah kegagalan pendidikan yang juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya masalah obat-obatan pada remaja. Menurut analisis yang dilakukan oleh Gerard Bachman dan koleganya pada tahun 2008, mengungkapkan bahwa keberhasilan pendidikan sangat mengurangi kecenderungan remaja terhadap obat terlarang, rokok, alkohol, dan juga sebagainya. Kegagalan dalam pendidikan dapat menyebabkan stres atau tekanan pada remaja. Mereka merasa tidak percaya diri
karena tidak memenuhi ekspektasi mereka ataupun orang tua mereka, sehingga mereka melarikan diri dengan melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan narkoba tadi untuk meredam rasa stres atau tekanan tadi. Selanjutnya adalah program Family Matters yang dapat menurunkan kebiasaan minuman beralkohol dan juga merokok pada remaja. Dalam program Family Matters ini diperlukan kerjasama antara seluruh anggota keluarga dengan remaja yang harus menjalankan 4 poin penting. Yang pertama adalah mengetahui konsekuensi negatif dari penyalahgunaan obat atau merokok atau minum-minuman beralkohol. Lalu yang kedua adalah anggota keluarga melakukan pemantauan, dukungan, memberikan waktu untuk diluangkan bersama remaja, dan juga seberapa baik remaja tersebut dipahami oleh anggota keluarganya. Lalu yang ketiga adalah anggota keluarga menuliskan hal-hal yang mungkin dapat mendorong remaja tersebut untuk menggunakan alkohol atau tembakau, lalu menetapkan aturan-aturan di rumah dan sanksi yang akan diberikan kepada remaja jika remaja tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba atau minum-minuman beralkohol. Dan yang keempat adalah mengedukasi remaja untuk mengetahui tindakan apa yang dapat dilakukan untuk bertahan terhadap tekanan kawan dan faktor eksternal yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Isu mengenai kesehatan remaja selanjutnya adalah gangguan pola makan. Terdapat 2 jenis gangguan pola makan. Yang pertama adalah anoreksia nervosa dan yang kedua adalah bumilia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan gangguan pola makan dengan ciri-ciri selalu berusaha untuk kurus dan dilakukan dengan cara menahan lapar. Gangguan ini cukup serius dan dapat menyebabkan kematian. Karakteristik seseorang yang mengalami gangguan anoreksia nervosa ini adalah yang pertama memiliki berat tubuh yang kurang dari 85% dari orang normal dan dilihat dari usia dan tinggi tubuh orang tersebut. Yang kedua adalah memiliki ketakutan yang intens terhadap penambahan berat badan, dan ketika mereka sudah mengalami penurunan berat badan, ketakutan ini tetap berlanjut. Lalu yang ketiga adalah memiliki gambaran yang salah mengenai bentuk tubuhnya. Jadi dia akan selalu memandang bentuk tubuhnya itu gemuk, walaupun sebenarnya pada kenyataannya tubuh mereka itu sudah kurus. Nah, gangguan ini biasanya dimulai dari awal hingga pertengahan remaja, diikuti dengan diet dan beberapa tipe stres. Sebagian besar penderita anoreksia ini merupakan remaja perempuan berkulit putih, wanita dewasa muda, berasal dari keluarga yang berpendidikan baik, berpenghasilan menengah ke atas, dan juga berprestasi baik. Mengapa demikian? Karena mereka menetapkan standar yang tinggi, sehingga ketika mereka tidak mampu meraih standar yang telah ditetapkan, mereka akan menjadi stres. Dan orang-orang seperti ini akan sangat memperhatikan pandangan orang lain terhadap dirinya. Masalah dalam keluarga juga sangat berpengaruh besar terhadap munculnya anoreksia nervosa ini, sehingga anak dari seorang ibu yang menderita anoreksia nervosa beresiko lebih besar untuk menjadi penderita pula. Selanjutnya, bumilia nervosa, yang merupakan gangguan di mana individu secara konsisten mengikuti pola makan yang berlebihan dan kemudian akan mengosongkan perutnya dengan cara membuat dirinya muntah-muntah atau dengan menggunakan obat pencuci perut. Seseorang dapat dianggap menderita bumilia jika berlangsung minimal 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut. Sebagian besar penderita bumilia akan sering memikirkan makanan, namun sangat takut untuk menjadi gemuk, disertai dengan depresi atau cemas, dan memiliki citra tubuh yang salah. Seseorang yang mengidap bumilia nervosa ini memiliki berat badan yang cenderung normal, tidak mengalami penambahan berat badan atau penurunan berat badan, sehingga bumilia nervosa ini sulit untuk dideteksi. Bumilia nervosa ini biasanya dimulai dari akhir masa remaja atau dewasa awal.
Banyak wanita yang menderita bumilia dulunya pernah mengalami kelebihan berat tubuh sebelum akhirnya gangguan ini mulai muncul. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.